sarana yang kita miliki untuk pengembangan perilaku positif siswa, karena kita lembaga Islam akan disediakan tempat ibadah berupa masjid. Di masjid itu sebagai pusat kegiatan dalam rangka pembentukan karakter yang lebih khusus pada pendidikan agama itu. Jadi di samping yang pembentukan ke arah positifnya ya diajarkan pembiasaan sholat duha, pembiasaan tadarus pagi di masjid sebagai bagian dari pelaksanaan program tahfidz, dan juga pembiasaan tadarus Quran seusai sholat duha. Selain itu juga kegiatan pembentukan karakter dilaksanakan di masjid, tidak di aula. Contoh yang lain misalnya kegiatan pengajian itu kan juga dalam rangka pembentukan karakter yang lebih mengarah ke keagamaan. Kalau pembentukan karakter dari sisi non keagamaan ya kita terbatas, sarana yang ada hanya ada ini lapangan bulu tangkis, dan kita memfasilitasi menyewa lapangan futsal Grandmaster lagi. Jadi penyaluran kelebihan yang dimiliki anak. Kita juga menyediakan agar anak tidak terlalu sering memegang HP, harapannya juga disediakan perawatan drumbeat. Itu juga kita arahkan ke sana, sehingga dengan adanya mau memegang alat, berlatih di bidang seni, insya Allah nanti akan terbentuk suatu tanggung jawab pada diri anak itu sendiri, tanggung jawab sebagai pribadi dan tanggung jawab kelompok, karena permainan drumbeat kan berupa tim. Mungkin itu sini sarana yang kita miliki yang disediakan oleh madrasah, sehingga harapannya ya bisa membantu pembentukan perilaku positif siswa itu. Nanti boleh ditanyakan yang lain sebelum ke nomor 2 atau langsung ke nomor 2. Nah niku mriki niku program tahfidz niku. Program tahfidznya di sini untuk yang aliyah itu berupa, karena kita siswanya heterogen, ada yang sudah bisa ngaji, ada yang mungkin dari SD, SMP, terus ini masuk aliyah, harapannya yang ngerti ilmu agama, maka tahfidz kita tidak tahfidz full itu tidak, tetapi kita berkolaborasi dengan pondok tahfidz di pondok Al-Islah itu. Sedangkan yang program sini khusus hanya tahfidz untuk surat-surat tertentu, surat-surat pendek yang sering dipakai, jadi surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat Yasin, tahlil, komplit, itu bagian dari tahfidz itu. Kemudian yang kolaborasi dengan pondok itu kita di sini hanya istilahnya menguatkan. Barangkali di murojaahnya di pondok, di sini juga dilakukan murojaah sesuai apa itu yang mereka kuasai di pondoknya. Jadi untuk menghafal per halaman atau per ayat itu dilakukan di pondok, tidak di madrasah. Tapi untuk yang surat-surat pendek tadi sepenuhnya di madrasah. Sehingga di akhir tahun juga ada ujian tahfidz di ruangan ini untuk tadi yang diprogramkan di sini. Jadi ya minimal lah lulusan aliyah itu, kalau yang sungguh-sungguh berarti ya hafal surat-surat pendek yang itu diamalkan keseharian, surat Waqiah, surat Mulk, tahlil, dan sebagainya itu. Di akhir tahun diadakan ujian tahfidz di ruangan ini juga. Itu mungkin yang lain terkait itu.
Kemudian yang nomor 2, siapa yang bertanggung jawab atas supervisi terhadap pembelajaran pengembangan perilaku siswa di Alia? Yang bertanggung jawab sepenuhnya ya kepala madrasah. Oke. Sedangkan yang bertanggung jawab secara administratif kepala madrasah dibantu oleh waka kesiswaan dan waka kurikulum. Itu menjadi jadi yang membuat penjadwalan terkait dengan program yang non KPM itu yang menjadwalkan adalah waka kesiswaan. Jadi itu tambahan itu tidak termasuk kurikulum pokok tapi termasuk kurikulum tambahan. Itu. Nah, karena itu masuk kurikulum tambahan maka itu menjadi syarat di kelas 12-nya harus hafal. Kalau tidak hafal kita belum bisa memberikan kalimat dinyatakan lulus. Jadi taruhlah semuanya terpenuhi nilainya, tapi ada itu yang belum diselesaikan, anak harus menyelesaikan tahlil itu dulu, menyelesaikan waqiah dulu gitu. Kalau terpaksa tidak bisa, ya kita menghargai dari sisi kemanusiaan artinya. Jadi memang siswa saya memang ada yang ya gimana ya, membaca itu aja juga memang, tapi ya kita menghargai dari kemanusiaan dari sisi keinginan dia, kemampuan dia untuk bisa. Sehingga ada yang semacam itu dikecualikan. Kan tidak mungkin niat sekolah di madrasah kalau kita tidak beri layanan pendidikan agama kan juga tidak mungkin. Tapi dituntut secara dengan apa itu teman yang lain sampai kapanpun dia tidak mampu gitu. Seperti itu. Itu berarti sistemnya apa? Sistem pembelajarannya itu berarti dari kelas 1. Pembelajaran yang dari kurikulum tahfidznya itu. Iya. Apa dari kelas 10 itu kelas 10? Sudah dituntut untuk surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu berarti ya surat juz amma harapannya itu. Tapi ya namanya apa itu, setiap siswa kita tidak seperti di pondok pesantren yang harus setoran diri itu tidak, ya paling ya secara acak di akhir semester itu ada namanya ujian praktek ibadah. Di situ kan yang menguji kan yang mengambil secara acak, coba ayat al-insyirah misalnya, coba surat al-atin, surat al-fil misalnya, sebatas begitu. Kita tidak menguji seperti layaknya di pondok langsung dari awal juz sampai tidak. Itu untuk program tahfidznya. Jadi kalau di tempat lain barangkali kali ada yang mengkhususkan tahfidz, lah kita tidak. Kita itu ya laku yang utama tetap kurikulum pokok dan itu ditambahkan. Yang di kurikulum pokok itu sebenarnya tidak ada jamnya. Di sini kita beri, tetapi itu per kelasnya kita beri 3 jam per minggu. Pengasuhnya juga guru tahfidz sendiri, ada 2 putra dan putri. Seperti nomor 3, kapan pengawasan terhadap perilaku siswa lebih intensif dilakukan? Apakah ada momen-momen tertentu di dalam tahun ajaran yang lebih memperhatikan aspek perilaku siswa? Kondisi saat ini kan kondisi dilematis. Dengan adanya kemajuan teknologi berupa HP itu, kita tidak bisa melarang, tapi juga tidak bisa membiarkan. Dilarang, ya nanti di kesempatan lain dia akan mencuri-curi. Kemudian kalau dilarang, sebagian guru menggunakan HP itu sebagai media pembelajaran. Dulu sampean belajar bahasa Inggris, mentranslate suatu bacaan, sampean membawa kamus. Saat ini kan boten, kamusnya kan ada di HP. Tidak perlu kesana sini ngotong-ngotong kamus besar. Nah, seperti itu. Kemudian di pelajaran yang lain juga sebagian guru ada yang menggunakan sama. Nah, yang namanya pengawasan itu kewajiban semua guru. Salah satu tugas
tugas dari pendidik adalah bukan hanya menyampaikan transfer knowledge, transfer pengetahuan, juga pembentukan karakter. Keberhasilan pendidikan kan bukan dia sudah menjadi pandai, tapi dikatakan proses pendidikan berhasil itu kan ketika terjadi ada perubahan sikap ke arah positif pada siswa itu sendiri. Kalau ada perubahan sikap ke arah positif, maka pendidikan dikatakan berhasil, bukan kepandaian. Fokus dari kami, kepandaian itu menjadi ya penting, tapi itu menjadi nomor 2 itu. Jadi untuk pengawasan menjadi tanggung jawab semua guru, terutama guru bimbingan konseling. Di sini ada guru bimbingan konselingnya 2 itu. Jadi kalau yang mengurus bagian administrasinya kan tentu bukan tugas masing-masing guru, tapi tugas bimbingan konseling. Ada absen khusus, absen pagi, absen siang dalam rangka memantau anak. Kemudian dalam rangka ngecek perilaku anak, ya kadang dilakukan pengecekan isi HP secara insidental, tidak terjadwal. Sedangkan kalau yang setiap hari pagi itu kadang ya ada guru piket di gerbang pagi itu untuk sekedar ngecek mungkin sekali waktu apa anak membawa rokok atau apa, kadang ya di gerbang itu dilakukan dalam tanda petik ya operasi ringan, tapi bawa apa anak kantong kita mungkin korek, mungkin rokok. Anak sekarang yang terutama yang laki-laki kan kayak begitu. Jadi kepengawasannya seperti itu. Ya di lingkungan ini kan kebetulan lingkungannya kan tepi jalan, kita tidak bisa menutup. Ketika istirahat maka anak akan jajan dari di luar gerbang. Kalau sudah sebatas itu kita ya hanya pengawasan kita hanya bisa memantau saja itu. Jadi tidak ada pengawasan secara spesifik, tapi di poin-poin PP itu dirumuskan bila anak melakukan gini maka dia akan kena poin sekian. Itu sebagai upaya preventif untuk mencegah anak untuk berperilaku negatif. Ya sama seperti lembaga yang lain, bila melakukan perilaku negatif ya ada pemanggilan orang tua dan sebagainya, sampai batas tidak bisa ditoleransi ya harus dikembalikan ke orang tua. Seperti itu yang kami lakukan di sini. Itu ya. Jadi kapan pengawasan terhadap perilaku siswa dilakukan? Ya setiap hari. Karena setiap hari saya terutama setiap pagi 6:30 sudah di gerbang sana. Dari anak belum datang sampai anak datang sekitar 7.30 itu ya masih di sana, barangkali ada yang terlambat dan sebagainya. Itu untuk pengawasannya. Tidak bisa hanya mengandalkan guru BK saja, Mas Mbak. Kemampuannya terbatas. Jadi di sini memang dituntut kalau sudah memilih menjadi profesi guru ya memang tidak boleh bosan dalam memperlakukan anak. Jadi dituntut, besok panjenengan pun juga dituntut keikhlasan hati untuk selalu melakukan pengawasan kepada anak didik panjenengan. Karena pada dasarnya kan anak didik kita itu kan juga anak kita, bukan siapa-siapa. Kalau belum bisa memperlakukan anak didik sebagai anak kita ya agak sulit untuk dalam tanda petik untuk menjadikan lurus sesuatu yang agak mulai belok, itu agak sulit. Karena kalau sudah memiliki mindset bahwa anak didik itu anak kita, maka akan muncul keikhlasan dalam membimbing, mengawasi. Kalau sudah muncul keikhlasan maka bisa diterima oleh anak apa yang kita sampaikan. Kira-kira semacam itu. Dan yang nomor 4, di mana Anda melihat pengaruh besar dari sarana prasarana terhadap pembentukan kebiasaan siswa di sekolah. Ya hasil itu di sekolah belum tampak. Hasil dari pembiasaan itu akan ya yang kita lihat ya hanya ketika jam 9 anak harus turun untuk mengambil air wudhu, untuk sebelum sholat
setelah sholat duha, kemudian sholat hajat, kemudian dilanjutkan dengan mujahadah asmaul husna dan baca Al-Quran. Ya kita melihatnya hanya bisa sebatas itu. Adapun realnya nanti setelah kembali itu balik ke masing-masing personal. Itu pengamatan kami semacam itu. Kalau memang di rumah itu kondisi rumah tangga itu sudah istilahnya sudah terbiasa agar anaknya yang anggota keluarga itu melaksanakan suatu pembiasaan positif, ya maka ini menjadi modal untuk di rumah. Pembiasaan sholat itu saya anggap juga sholat duha, sholat zuhur itu kan di sekolah hanya harapannya naik jam semono itu kilingan sholat itu. Nah setelah di rumah ketika libur atau pas hari Ahad kita tidak tahu, tapi di sekolah sudah ditanamkan semacam itu. Ketemu dengan yang lebih sepuh, bertutur kata yang lebih halus, menyapa, itu kan di sekolah ditanamkan itu. Hasilnya di rumah seperti apa? Ya wallahu alam, kita tidak tahu. Faktor utama keluarga sangat menentukan. Kemudian yang nomor 5, mengapa organisasi sekolah perlu memiliki struktur yang mendukung pengembangan karakter kebiasaan baik di sekolah. Nah, kalau lembaga sekolah tidak ada struktur yang mendukung pengembangan karakter, ya penanganannya hanya setengah. Struktur di sini dalam pengembangan karakter di lembaga pendidikan berarti di struktur itu pasti akan mencantumkan, kalau di tempat kami mencantumkan yang namanya itu tadi secara khusus memang tidak berbunyi pengembangan karakter, kami tidak membunyikan itu, tapi struktur itu akan masuk di dalam pembagian kurikulum di guru bimbingan konseling tadi. Nah ini di lembaga pendidikan khususnya ini kan banyak yang mengabaikan tentang pentingnya guru bimbingan konseling, sehingga dianggap BK itu ya polisinya sekolah, padahal kan bukan gitu. Di BK itu menampung aspirasi permasalahan yang dihadapi siswa, diminta ataupun tidak diminta. Menurut pengamatan anak ini biasanya rajin, kok tiba-tiba tidak seperti biasanya. Itu yang menangani pertama ya tentu pihak bimbingan konseling yang secara struktural memang sudah ditugasi untuk itu. Jadi dalam keorganisasian ya memang harus ada semacam itu. Jadi pembentukan karakter itu didukung oleh personel yang memang ditugasi untuk itu. Nah untuk mendukung lagi pengembangan karakter berarti di lembaga kami juga dibuatkan suatu aturan. Jadi aturan itu sebenarnya kan untuk mendukung itu. Kalau suatu program tidak ada aturannya, ya jangan diharap program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Maka harus ada aturannya. Nah, aturan itulah juga yang bisa dinamakan mendukung ketercapaian pengembangan karakter. Ada aturannya, ada jadwalnya. Pengembangan karakter ini agar memiliki pembiasaan beribadah, pembiasaan mengaji, pembiasaan mencintai tanah air. Ini tadi belum saya sampaikan yang berupa kegiatan pembentukan karakter kenegaraan. Itu kalau tidak terjadwal, tidak ada struktur yang bertanggung jawab, maka tidak bisa berjalan. Kegiatan pembentukan karakter yang sifatnya umum, misalnya upacara PHBI, siapa dalam struktur yang harus bertanggung jawab? Ya maka kesiswaan. Tidak akan mungkin guru yang lain itu sifatnya hanya membantu itu, tapi yang bertanggung jawab siapa besok yang menjalankan petugasnya, siapa petugasnya tentu sengoyai maka kesiswaan gitu. Nah, maka dalam dalam struktural semacam itu yang mendukung pembentukan karakter. Kemudian bagaimana pembiayaan
yang dialokasikan untuk program-program tertentu mempengaruhi kualitas pembelajaran pengembangan karakter, ya sudah barang tentu semua program harus didukung oleh pembiayaan. Maka di sini pembiayaan itu ya sesuai kemampuan yang ada pada di lembaga kami. Pembentukan karakter bunyinya sendiri-sendiri. Nah, di sana ada yang mengarah ke kegiatan keosisan, misalnya PHBI, PHBN, itu semuanya disupport dari madrasah, dimasukkan dalam rincian daftar ulang gitu. Termasuk misalnya yang kayak upacara, terus pembiasaan itu kan tidak membutuhkan biaya. Tapi kalau PHBI, Isra Mi'raj, pengajian kan barangkali kan mendatangkan ustadz dari luar, itu kan berarti mengeluarkan biaya, itu semua disupport dari sana. Kemudian kalau pembentukan karakter pesantren Kilat Ramadan, kajian kitab kuning Ramadan khusus 1 minggu misalnya, juga kita plot ada anggaran ke sana. Jadi didukung sepenuhnya oleh lembaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang belum atau perlu tambahan, silakan. Kalau di sini nih Bu, ekstrakurikulernya apa saja? Apanya? Ekstrakurikuler. Ekstranya saat ini yang berjalan, nah ini menjadi kendala itu, terutama untuk SLTA. Sebenarnya drum band, pramuka, futsal, terus yang saat ini masih berjalan silat, apalagi ya, yang rebananya tidak ada peminatnya, tidak tahu itu dulu banyak, karena rebananya tidak ada peminatnya. Yang berjalan ini, sama entrepreneur kewirausahaan masih berjalan. Bahkan kewirausahaan menjadi titik fokus kami bagian program ekstra utama itu. Kita support dari pendanaannya, peralatannya, 1 tahun minimal 2 kali kita mengadakan apa istilahnya sell day, hari jualan itu. Jadi kayak kemarin kita mengambil program P5 itu selama satu minggu, mengambil 3 tema. Salah satu temanya adalah kewirausahaan buat minuman serbuk dari, kebetulan masih ada minuman serbuk dari jahe yang diparut sebenarnya jadi semacam ini, kemudian dipasarkannya membuat stand-stand di depan sana untuk melatih itu. Jadi itu ekstra entrepreneur ya, ini hanya simpel saja contoh yang bisa dibawa pulang. Kadang anak itu kita tanamkan mindset bahwa jangan malu untuk bisa berdiri sendiri, sekalipun itu berbentuk kita berjualan. Kadang kan orang itu malu untuk bisa memberanikan nawake barang ini gitu, itu tidak semua orang punya keberanian, tidak punya keberanian. Yang dijual kemarin pun juga ya ini macam ini yang juga dibuat wedang, kemudian membuat dari pisang yang dibuat crispy, atau membuat dari ketela kobong yang dibuat variasi semacam itu dijual di sana. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan, maka untuk memulainya di rumah, misalnya nanti setelah lulus belum bisa mendapat pekerjaan, apakah akan duduk tengok-tengok tok? Kan ya tidak. Harapannya ini seperti sampean kuliah, berkuliah terus bisa kerja, dan tetapi kan ya tidak salah kan menjadi guru. Kata Mbak Maimun Zubair, aja mung dadi guru, aja mung jagake bayarane guru, pemneh kok guru swasta bayarane nak sepiro, tapi ndek gawe usaha liya. Kata Mbak Maimun kan begitu, seorang ngombe jagake bayarane guru. Kira-kira gitu. Itu kegiatannya itu dilakukan hari apa itu? Apanya? Kegiatan ekstrakurikulernya itu. Ekstra kan sasarannya anak. Maksudnya kegiatan apa? Hari apa aja dilakukan?
Oh itu, yang silat itu kadang 2 hari, hari Selasa sama hari Minggu. Kadang ya sampai ada yang malam kan kita ekstra silatnya nih apa itu ya, Asmaul Husna itu apa itu, Mas Aris yang bina. Kalau drum band karena pengaruh HP itu minat anak-anak SLTA untuk semacam itu tuh kecil itu. Jadi dimasukkan dalam jam pelajaran Mas untuk yang drum band. Jadi seninya tidak mengambil seni kurikulum tapi seninya khusus drum band gitu. Jadi semua anak wajib mengikuti. Jadi KBM di kelas nanti saat ukur alat ya alatnya bawa keluar gitu. Itu untuk drum band. Kalau untuk futsal itu hari apa ya, hari Sabtu biasanya di lapangan ini Grandmaster Kauman itu tahun sudah timur itu. Kemudian untuk pramuka juga kita masukkan di jam pelajaran. Kemudian untuk yang kewirausahaan itu secara spesifik kita tidak mengambilkan hari tapi di jamnya. Jam itu nanti ketika praktek itu ditambahi jam. Jadi misalnya jadwal kewirausahaan kan 2 jam. Nek buat praktek 2 jam kan tidak mungkin. Berarti nanti jam setelahnya ini diminta. Jadi kita memberikan fasilitas khusus, guru yang bersangkutan mengizinkan jamnya diberikan untuk kegiatan praktek kewirausahaan. Gitu. Jadi hari-harinya semacam itu. Biasanya kalau praktek mengambil jam-jam akhir. Kita sediakan ruang sendiri juga, satu ruangan untuk kewirausahaan jasa boga. Kadang prakteknya juga didatangkan ke rumah guru. Kebetulan guru kami Bu Aris itu peralatan membuat kue, membuat roti, membuat susu dari kedelai itu ada semua. Kita bawa ke sana. Ya anak diajari itu, masalah nanti mau dipraktekkan hasil yang di sini ya kembali ke anak sendiri, diajari membuat susu kedelai, diajari masarke gitu. Ketika ada apa itu pesanan roti banyak di tempatnya Bu Aris itu, ya anak-anak kita diminta untuk gini lu mempraktekannya, membuat langsung di sana. Macam itu Mas, itu prefernya. Yang lain? Mas, Aman Pak, cekap. Milih jurusan PAI. Sampeyan ngerti konsekuensinya lah, milih jurusan PAI sampeyan jadi apa? Jadi nama sampeyan. Jadi guru agama. Nah, ini penting loh, saya kalau ngajar semester 1 tak takoki sih mahasiswa. Sampeyan apa yo siap jadi guru. Aja ngomong yang penting orang teman-teman yang kemayu, jangan sekolah dengan kuliah beda. Kalau kuliah itu terkait dengan apa, dengan nanti masa depannya nanti. Saya yang penting dapat ilmu Pak, tidak pengen jadi guru, ya tidak apa-apa. Tapi yang tujuan awal menjadi guru agama kan harus siap dulu. Guru itu seperti apa dari sisi finansialnya, dari sisi tuntutan masyarakatnya, macam-macam juga Mas. Sekarang sudah agak mending kesejahteraannya. Kalau dulu kalau saya bilang kan guru itu kan F-16 kayak pesawat tempur. Ya kan? Katakan F-16 apa perginya pagi, pulangnya petang, isu-isu wis mangkat dituntut. Wis rapi, ya kan? Tapi belum. Bukan ada bayarannya biasa ya, nggak mungkin tuh datang ke sekolah jurusan penai dewi koyo pabrik, nggak mungkin sampai dituntut rapi. Pergi pagi, pulang petang, pekerjaan penuh, penghasilannya pas-pasan. Pekerjaannya penuh. Iya. Ning sekolah saling mulai membuat RPP, membuat modul kalau salah kurikulum.
PPN dan sebagainya. Terus praktekin pada anak. Kok orang kenapa menaik latihan yang sekolah kok berkoreksi dibawa pulang. Penghasilannya ya pas-pasan kerja. Berapa orang bayar koreksi kayak ini? Nggak ada bayarannya. Paling Rp1.000 per lembar atau 500. Tapi kalau orang kan dari pulangan harian kan nggak ada bayaran. Pinggan pegel pantat fel. Pantat fel dari dia atas di sekolah. Pinggangnya pegel ya ringga kadang yang pelaku. Itu harus siap dari awal. Kalau tidak nanti akan menyesal. Tapi kalau siap dari awal maka saya harus ini. Kalau saya dari sisi finansial misalnya, kalau saya tidak dapat dari ini mungkin saya akan diberi yang lain. Yaknarumin haisulah, kita tidak tahu. Itu mungkin tadi pesannya Mbah Memun mungkin sekali waktu, mungkin nyambi gini boleh. Dan tuntutannya Pak Menteri saya kira kalau guru rasa nyambi ini bayarannya diundangin. Itu nanti saya masih jauh. Anak saya juga baru semester 1. Saya kalau ngomong ya, so rasa ngangen sok yang penting ingin ya mau pengen jadi guru gambarannya kayak bapakmu lebih do gini. Sekarang sudah makmur. Zaman saya dulu menjadi guru pertama ya, sampai dulu lahir saya sudah menjadi guru ya. Mari kan guru makmur itu kan setelah zamannya Gus Dur. Zamannya Gus Dur ya. Itu Mbak Mas. Gimana? Nah, ini berarti nanti pembuatannya berkelompok laporannya. Terima kasih Pak atas apa? Atas Penting skripsi jawaban. aja keset. Targetkan tantangan 4 tahun rampung. Gue sing paling marai keset pingo nak semester 7. Mulai membuat skripsi dan sebagainya.